Selamat malam Pak Bakti dan teman-teman. Kali ini saya Brigita Tiara akan presentasikan mengenai pertemuan untuk yang ke-11 bab 10 mengenai Insurance Portfolio Management including Reassurance. Untuk topik yang pertama kita akan membahas mengenai introduction dari portfolio dari insurance-nya. Kemudian yang kedua kita belajar mengenai distribution tail. Untuk portofolio asuransi ini tuh apa? Ini merupakan kumpulan kontrak asuransi. Nah, untuk membantu mengolah ketidakpastian portofolio, bab ini akan membahas mengenai untuk yang pertama menghitung kewajiban yang besar dengan memeriksa bagian ekor dari distribusi tail-nya. Kemudian yang kedua adalah menghitung resiko keseluruhan dengan memperkenalkan ringkasan yang dikenal sebagai ukuran resikonya sendiri, dan yang terakhir membahas opsi-opsi penyebaran risiko portofolio melalui reasuransi. Untuk subbab yang pertama, di sini ada introduction-nya. Kontrak itu apa? Kontrak adalah perjanjian antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. Penanggung mengelola portofolio yang merupakan kumpulan kontrak. Nah, di sini pada bidang keuangan lainnya itu ada pilihan pengambilan keputusan manajemen yang hanya terjadi di tingkat portofolio. Jadi ada contoh di sini pengambilan keputusan strategis tidak terjadi di tingkat kontrak. Nah, itu biasa terjadi di ruang konferensi di mana manajemen meninjau data yang tersedia dan mungkin mengarahkan arah baru. Kemudian di sini ada secara konseptual bahwa perusahaan asuransi ini tidak lebih dari sebuah kumpulan atau portofolio kontrak asuransi saja. Nah, pada bab sebelumnya ini telah mempelajari tentang pemodelan asuransi. Di sini sebagai jumlah kontrak individu yang didasarkan pada asumsi independensi antar kontrak. Kemudian untuk bab ini akan berfokus pada yang pertama, portofolio asuransi. Ini mewakili kewajiban perusahaan asuransi dengan membahas probabilitas hasil yang besar dan menggunakan gagasan distribusi heavy tail. Kemudian yang kedua adalah portofolio asuransi mewakili kewajiban perusahaan sehingga perusahaan asuransi menyimpan aset dalam jumlah yang setara untuk memenuhi kewajiban tersebut. Yang terakhir ada pada bagian yang poin keempat. Subbab keempat ini mempelajari mekanisme yang digunakan pemegang polis untuk menyebarkan risiko seperti deductible dan batas polis. Masuk ke subbab yang kedua, di sini ada distribusi tails. Di sini pembahasannya mengenai yang pertama menggambarkan distribusi tail itu berat secara intuitif. Yang kedua klasifikasi dari berat tails distribusi tails-nya itu berdasarkan momen. Yang ketiga membandingkan distribusi tail-nya dari beberapa distribusi. Di sini ada contoh kasus-kasus. Yang pertama itu pada 1998 di sini ada suatu bencana yang menyerang. Di sini tuh bencana dengan menyebabkan kerugian, sehingga pada bencana ini tuh banyak orang yang melakukan klaim. Di sini tertulis ada 840 klaim asuransi. Jumlah ini tuh 20 lebih banyak daripada klaim yang bencana sebelumnya, yaitu badai Andrew. Kemudian di sini tuh menyebabkan kerugian pada banyak perusahaan asuransi. Jadi ini bukan contoh yang terisolasi dengan peristiwa bencana. Serupa yang menyebabkan kerugian asuransi yang ekstrem adalah badai Harvey, terus Superstorm Sandy, dan lainnya. Kemudian dalam konteks asuransi, beberapa kerugian besar yang menimpa portofolio dan kemudian dikonferensi menjadi klaim itu biasanya mewakili bagian besar dari ganti rugi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Jadi itu klaim-klaim yang dibayar. Kerugian besar itu dikonferensi menjadi klaim itu contoh ganti ruginya dari perusahaan asuransi. Ini tuh bisa juga disebut ekstrem yang dimodelkan secara kuantitatif oleh distribusi tail-nya. Kemudian ini ada contoh periode tekanan pada keuangan dapat muncul dengan frekuensi yang lebih tinggi dari yang diharapkan, dan kerugian asuransi dapat terjadi dengan tingkat keparahan yang lebih buruk. Nah, dari hal tersebut, jadi kita akan belajar tentang perilaku probabilistik daripada distribusi tail-nya sendiri dalam model aktuaria, dalam kerangka kerja modern manajemen risiko kuantitatif. Kemudian di sini ada secara formal, jadi ada definisi dari X, itu adalah kewajiban acak yang muncul dari beberapa kumpulan portofolio dari kontrak asuransi. Kemudian
dari distribusi X ini yang merepresentasikan terjadinya kerugian besar. Nah, namun secara informal, itu sebuah variabel acak dikatakan distribusi tail yang berat itu jika probabilitas tinggi diberikan pada nilai yang besar. Jadi perhatikan bahwa ini tidak berarti bahwa densitas probabilitas atau fungsi massa meningkat ketika nilai X menuju tak terhingga. Kemudian ada beberapa pendekatan kuantitatif yang telah diusulkan untuk mengklasifikasikan dan membandingkan dari bobot-bobot distribusi tailnya. Di antara sebagian besar pendekatan ini tuh fungsi kelangsungan hidup berfungsi sebagai blok bangunan. Nah, berikut ini tuh contoh pengenalan dua metode klasifikasi ekor yang sederhana dalam perilaku fungsi kelangsungan hidup. Untuk yang pertama, klasifikasi berdasarkan dari momen. Di sini kita diketahui variabel acak kontinu atau kerugian X bernilai positif. Pada awalnya itu momen ke K dari pubah acak kontinu K yang diperkenalkan pada sebelumnya. Di sini ada momen mu K. Mu K ini adalah integral dari 0 hingga tak hingga untuk X pangkat K dengan function fx dikalikan dx, sehingga menghasilkan K integral dari x k-1 sx dx, dimana S ini itu menyatakan fungsi survival dari X-nya sendiri. Kemudian di sini ada ungkapan ini menekankan bahwa keberadaan momen mentah tergantung pada perilaku asimptotik dari fungsi dari survival yang tak hingga. Kemudian di sini ada semakin tinggi orde momen berhingga K yang dimiliki oleh variabel acak terkait. Ini tuh dapat ditafsirkan sebagai K bintang sebagai nilai terbesar dari K. Jadi K bintang ini diambil dari dari nilai K lebih besar daripada 0, di mana mu K ini lebih kecil daripada tak hingga. Kemudian ada definisi dengan mempertimbangkan variabel acak kerugian non-negatif X. Yang pertama, jika semua momen baku positif ada, yaitu orde maksimal dari momen berhingga untuk K bintang sama dengan tak hingga, maka X ini dapat dikatakan distribusi tails-nya itu ringan berdasarkan metode momen. Kemudian yang kedua adalah K bintang ini lebih kecil daripada infinite, maka X dikatakan distribusi tail yang berat. Dan yang terakhir, untuk dua variabel acak kerugi positif dari masing-masing variabel X1 dan 2 ini dengan orde maksimal momen masing-masing dengan K1 bintang, K2 bintang, dengan mengatakan bahwa variabel X1 ini memiliki ekor atau distribusi tail kanan yang lebih berat daripada variabel yang kedua. Kemudian di sini ada sifat yang kedua, misalkan dengan suatu distribusi gamma dengan alfanya lebih besar daripada 0 dan tetanya lebih besar daripada 0, untuk nilai K-nya ini adalah lebih besar daripada 0, dengan menunjukkan bahwa momen K itu lebih kecil daripada infinite. Di sini kita masukkan juga dari function yang di atas, kita substitusikan, kemudian dihasilkan seperti ini. Kemudian di sini ada contoh mengenai Weibull dengan nilai betanya lebih besar daripada 0 dan taunya lebih besar daripada 0 dengan nilai K lebih besar daripada 0. Kita akan membuktikan bahwa nilai momen K-nya ini lebih kecil daripada tak hingga. Jadi kita masih masukkan lagi, ini Weibull-nya, fungsi Weibull, sehingga dapat hasilnya sekian. Kemudian di sini juga ada yang untuk distribusi Pareto. Untuk nilai alfanya lebih besar daripada 0, tetanya lebih besar daripada 0, dan untuk nilai K-nya juga lebih besar daripada 0. Jadi kita langsung substitusikan function dari Pareto ini ke rumus dari momen K. Nah, di sini ada pertimbangan atau penyelidikannya. Yang pertama, di mana dia lebih kecil daripada infinite, untuk K lebih kecil daripada alpha. Untuk jika K lebih besar sama dengan alpha itu, maka hasilnya sama dengan infinite. Jadi penerapan teorema perbandingan limit untuk integral tertentu menghasilkan momen K terbatas jika dan hanya jika K terbatas. Karena itu dapat disimpulkan bahwa momen
momen ini tuh dari variabel acak Pareto hanya sampai ke K lebih kecil daripada alfa, yaitu K bintang sama dengan alfa, dan dengan demikian distribusinya distribusi tailsnya itu berat. Kemudian di sini ada comparison based on limiting tail behavior. Di sini untuk mengatasi masalah-masalah yang disebutkan tadi yang di atas dengan metode klasifikasi berbasis momen dengan sebuah pendekatan alternatif untuk membandingkan bobot dari distribusi tail ini adalah dengan cara langsung mempelajari perilaku pembatas dari fungsi dari survival. Jadi ada dua contoh, ada definisi yang pertama dari dua variabel x dan y. Di sini ada namanya lim t hingga t hingga sxt dan dibagi xy t. Jadi variabel fungsi survival dari x dibagi fungsi survival dari y. Kemudian di sini ada contoh untuk distribusi Pareto dan distribusi Weibull yang masing-masing nilai alpha, tau, betanya itu lebih besar daripada 0. Di sini kita masukkan functionnya ke rumus yang ada di atas, sehingga menghasilkan pembuktian bahwa ini yang pertama X memiliki ekor distribusi tailsnya kanan yang lebih berat daripada Y jika gamma sama dengan 0. Di sini nilainya sama dengan infinity 0. Kemudian distribusi Pareto ini tuh memiliki distribusi tail yang lebih berat daripada distribusi Weibull. Jadi kita dapat menyadari bahwa eksponensial mencapai tak hingga lebih cepat daripada polinomial. Kemudian untuk beberapa distribusi yang fungsi kelangsungan hidupnya tidak dapat dijabarkan secara eksplisit, kita juga dapat menggunakan rumus alternatif di sini dari functionnya masing-masing dari variabel. Kemudian di sini ada contoh untuk yang terakhir mengenai distribusi Pareto dan gamma untuk masing-masing nilai alpha dan theta-nya lebih besar daripada 0. Jadi di sini kita langsung menggunakan rumus yang ada di atas ini, kita masukkan dari masing-masing functionnya sehingga dihasilkan sama dengan infinite. Demikian presentasi dari saya, sekian dan terima kasih.